tiba-tiba nge-DM. Bro di mana? Bro di mana? Ngopi. Udah lama banget nggak ketemu nih. Cuma ada dua nih kan. Apa? Cuma ada tuh biasanya. Biasanya apa? Pinjam duit, asuransi. Iya, dulu kalau di brand lain tuh gue juga sempet denger bahkan dia tuh ditargetin harus jualan premi 20 juta tiap bulannya. Wow. Kalau nggak sampai 20 juta, even 19 juta komisinya nggak turun. Waduh. Jadi selling point itu eksklusivitas. Jadi kita nggak boleh take banyak-banyak nasabah. Yang lu jual adalah kualitas. Kualitas, servis dari gue lah. Nggak boleh banyak-banyak nasabah. Betul. Lah kan bukannya banyak nasabah makin kaya. Iya. Iya, tapi ngurusnya ribet. Karena kita kayaknya sebenarnya bukan dari jualan, Pak. Misalkan Oh, 100 karena orang nih, lu- tiba-tiba 10%-nya sakit. Mati kan lu. Kalau di luar negeri nih, yang gue denger nih, kalau lu mau nikahin anak orang nih, mertua, calon bapak pasti nanya, lu udah punya asuransi jiwa atau belum? Dan itu banyak nggak sih orang yang udah tahu soal kayak gitu tuh? Menurut lu? Dari 100%, berapa persen yang sudah paham Nah sebenarnya? gini, Ini termasuk edukasi juga ya? jadi gue ada Oh tumben nih kita ada edukasi. data nih. Iya sih, bener sih. Dan banyak orang belum teredukasi soal It's itu. not what you say, it's the way you say it, bro. Artinya di bawah. Potong, edit dikit, masukin FYP. Ini bagusan mana nih produknya? Sebenarnya Kadang orang kan, oke deh, gue mau apa ya? Asuransi kesehatan. Ada asuransi jiwa. Ada asuransi sekolah anak. Iya. Ya kan? Yang paling bagus yang mana? Nah, yang paling kayak misalkan buat orang yang punya keluarga, satu anak, punya istri, kok gue itu ya? Dengan gaji, kita gue ya. Kalau lu rekrut, ini akan penghasilan terbesar, Pak. Kenapa? Lu bisa ngomong gini, tuh jangan sampai kalian telat seperti gue. Gue aja udah gak bisa gitu. Itu contoh. Lu harus cari yang kayak dia kayak gini. Gak usah disewain dah, gak apa-apa disewain. Gue sewain buat contoh bu. Oke. Tahu bocornya tembok itu, nggak apa-apa yuk. Gak apa-apa lah itu mah. Semua juga rumah bertembok ya. Tahu. Kalau nggak ada temboknya malah bingung yuk. kalau pakai seng TBC, Saya emang enggak, asbes. asbes sih betul. Tuh. Asbes. Iya lagi. Thank you ya. Sama-sama. Gue udah nggak nyadar loh padahal. Soalnya Gue udah setuju sama dia loh tadi Seng. Om, boleh nggak geser Boleh, situ? boleh. Kalau nggak gue pepetin sekalian di pangku-pangkuan apa kita? satu lagi kita Kopi berangkat. pangku lagi. Lu bangsat kau Yud ya. Bangsat kau Yud ya. Lu mau turun di mana, Yud? Apa? Mau turun di mana? Mau turun? Naik angkot. Barusan kita geser. Geser. Anjing. Bagus. Ya, bagus Andi. Masuk. Tapi ini miring gak sih mejanya? Topinya. Enggak. Ya, topi miring. Itu ada arak Bali. Ya. Putih. Tuh. Putih tuh putih. Baik. Iya. Pak, kenalin teman gue, Pak. Udah dari tadi kenal ya, padahal. Nah, gue mau ngecek apa gitu. Teman kita dong, masa teman lu? Iya. Teman kita, Pak. Ih, oke. Lu temen gua. Belum sih. Jantung kena. Itu dibilangnya semuanya teman, Pak. Oh iya, betul. Karena kita ada di teman cerita. Ih, Sidi. Gokil gak gua? Enggak ya. Masih kurang bridging-nya. Kayaknya lu mendingan pakai beginian terus deh, Pak. Kenapa? Enggak apa-apa, lucu aja. Ini boleh ngerokok ya? Iya, Boleh, boleh. Boleh. Waduh, kita kedatangan tamu ini. Hanya kata Ruang tamu yang sempit ini. Yang biasanya kita ada stand mic-nya di sini ya. Iya. Sekarang kita Berapa lama lu gak ketemu berdua? 2 hari. 2 jam. Ya baru kenal gua. Kenalin dulu. Iya. Halo, nama gua Danes. Danes. Orang mana tuh Danes? Jarang gue dapet. Biasa Portugis. Biasa Denis. Iya. Bokap gua tuh Banten Bugis, nyokap Banten Padang Bugis. Medan. Jadi gua bingung tuh orang mana. Oh, masuk. Danes, Bugis. Iya. Wow. Enggak sih. Anjing jauh ya. Dari mana tuh? Itu dari mana ya? Ya masuk aja. Ya oke, gua Udah lah masuk. Ya oke. Iya. Kemarin kita ada pembahasan kan perihal bapak-bapak. Bapak-bapak. Iya. Maklum lah nih kedatangan bapak satu ini kan yang jarang-jarang ditemuin tiba-tiba nawarin apa gitu biasa. Iya, tiba-tiba nge-DM. Tiba-tiba nge-DM. Bro, di mana? Bro di mana? Ngopi yuk. Ngopi yuk. Gitu ya? Udah lama banget nggak ketemu nih. Cuma ada dua tuh. Apa? Cuma ada tuh biasanya. Biasanya apa? Pinjam duit, asuransi. 3 dong. MLM. Oh, MLM ya benar, satu lagi. Lupa gua. MLM.
Gue punya bisnis nih gitu. Iya, betul. Nah, dia yang mana? Berarti Kira-kira yang mana nih? kalau dari penampilan, Gue jual madu. Jual madu. kalau dari penampilan nih, Danes, debus, profesi debus. Profesi debus. Tukang obat ya? Pencatat obat. Iya kan debus habis itu jual obat. Iya itu gitu. Maaf, kita juga tukang obat. Iya lagi. Tukang kosmetik ya. Iya bener. Kita juga jualan obat. Madu juga ada. Iya lagi. Yang dia sebutin tadi, kita yang jual Kita ternyata yang ya. jual. Jadi sebenarnya apa ini? Kita mau ngomong apa ini? Kesehatan lah. Kesehatan lah. Wow, sungguh sehat. Sungguh sehat. Iya. Sungguh sehat. Oh, sungguh sehat. Tapi kalau teh sehat. Enggak, gue lagi ingetin minumannya. Tapi kalau teh sehat. Oh, teh sehat. Steps. Oh, steps. Masih ada jual steps ya? Masih. Kalau lu naik tol kan nge-taps dulu. Ngetep itu mah. Siap. Masih tuh jualan Lanjut. caps. Terus Masih ya? Masih. Masih ada? Masih ada. Botolnya masih beling apa? Masih beling. Masih beling? Masih beling. Ada sih botol plastik. Ini beneran kan? Lagi nggak bercanda kan? Enggak. Gue keras isu sama kalian. Kita lagi menutupi dari cerita apa yang lu minum. Oh iya benar. Iya. Gimana sih? Iya benar. Nah, sekarang ini nih. Debus. Oh, Habis debus. itu Lu jual apa? Lu obat. apa? Ya kalau dari setelan nggak mungkin minjem duit ya. Enggak. Tiba-tiba Enggak. udah cepet Iya, kan? enggak. Nggak mungkin. Berarti minjem duit eliminasi. Eliminasi. Kalau MLM harusnya pakai dasi. Iya. nasi merah. Dasi merah. Anjing, emang iya. Garis-garis gitu. Pakai jas terus. Iya. Biasa gitu. Berarti ada dua nih Ada eliminasi. dua. Emang harus pakai das ya MLM? Biasanya. Emang iya ya? Terus nanti kan Karet ada lagi di belakang. Wah, yang udah jadi. Yang udah jadi. nih berarti kemungkinan paling besar. Paling Kalau besar. gue lihat nih guru matematika. Tuh, sejarah sih. Coklat. Anjing. Tapi tetap di guru ya. Oke. Kenal lama Jerome berarti. Jerome Pauline. Jer. Jadi tebakannya apa jadinya? Gak usah tebak, lo tanya aja. Ya udahlah. Jadi Anda kedatangan sini tuh maksudnya apa? Diundang dengan oleh Anda. Oh iya benar juga kalau Ya. Tapi ya profesi saya tuh sekarang profesi gua tuh adalah pebisnis insurance lah. Pebisnis insurance. Bisnis, gua bilangnya pebisnis. Oh, berarti masuk dari kriteria itu. Kriteria itu Masuk. Kriteria itu masuk. Masuk. Nah ini kita wajib waspada. Ini kategori waspada tingkat berapa nih? Nah, itu dia. Kenapa harus ditakuti sih? Sebenarnya kan harusnya itu dirangkul. Betul. Iya kan? Karena ya mungkin banyak oknum-oknum lain. Mungkin memang Oknum tapi banyak ya? Berarti nggak oknum. Iya, karena oknum 2 kali tuh. karena kan trauma, berarti orang udah banyak trauma kan. Oh iya, betul. Udah banyak nih. Betul. Iya. Semoga bukan dari gua ya. Iya. Ya. Yang mungkin Iya. karena dikejar target karena mereka the real agent jadi jualan seumur hidup. Jadi kan mereka mainnya canvassing atau mungkin ngopi yuk, tapi pas ngopi tiba-tiba buka iPad. Bahkan di agensi gue tuh dilarang banget. Oh. Ya ada orang ngapain Buka apa, laptop? ngopi? Apa? Buka laptop. dilarangnya iPad-nya. Lebih gampang. Mama bawa ini apa proyektor Proyektor kecil. Tuh ada tuh. Enggak ya. Terus cara jelasinnya gimana? Untuk kita yang apatis terhadap asik. Jadi gini, gue disclaimer dulu memang sebelumnya tuh gue tuh kerja kantoran lah. Gue di perusahaan, anak perusahaan termasuk national company lah. Cuman gue sebut Kantor besar lah ya. Besar lah. Cuman gue juga tanpa mendiskreditkan orang kantor. Emang dulu gue di posisi yang udah lumayan oke. Cuman pas menikah kok jadi nggak oke keuangan ya kan. Kalau single mungkin Ini yang nggak oke tuh. Nah, baru gue mau nanya nih. Apa karena dari tanggung jawab kepada istri? Yang tentu Ada salah ngomong nih. Ada salah ngomong. cuma ada dua. Ada dua benar. Iya, ada 2. Masalahnya dia bilangnya begitu tadi. Karena itu menjadi kewajiban Jadi seorang kewajiban. suami, kan? Ya, betul. Tidak ada paksaan. Tidak ada kewajiban dari seorang suami. kebetulan istri saya kan high maintenance ya. Oke. Gue suka. Enggak di follow ya kan.
Kalau di sini ya bapak emang begitu obrolannya guys. Tapi nanti lanjutnya off cam aja deh. Iya. Bahaya. Yang bahaya kalau lihat mertua. Kalau lihat bini mah masih, Bini oh, dia masih- kan kerja buat gua katanya gitu. Enggak, masalahnya bininya di situ. Udah melotot aja. Udah, oh aku high maintenance. Kayak gitu tuh gulung-gulung. Iya. Oke. Tidur di luar deh. Gua nyawain selimut, bro. Nginep sini gue ya. Nah, berarti itu pemicu lu ketika sudah menikah yang akhirnya lu merasa bahwa apa ya income lu itu kurang lah intinya gitu. Gini. Atau gimana? Sebenarnya sih dari referensi ya. Jadi mungkin pas gua ngantor, mungkin di income gua yang udah selevel manajer ke atas tuh mungkin di teman-teman gua tuh besar. Oke. Tapi pas sudah menikah, ya sebenarnya nggak kurang juga, cuman jam kerjanya karena gue bisa kerja tuh dari jam 9 pagi, pulang jam 9 malam. Oh iya. Oh iya. Sabtu Minggu Alhamdulillah, isinya iya. berantem. Karena ya lu fokus Ya di kerjaan bini terus bini kan nggak bisa ngobrol tuh. Nah, iya, Di luar bini benar. dengan marah-marah. Oh, iya. Salah mulu gua ya kan. Karena kan semua kan perihal waktu. Waktu. Ini hal waktu. Iya. Kalau uang mah nggak penting. Nggak penting. Waktu. Waktu. Iya. Nah kalau di sini tuh dibilangnya gitu, waktu. Waktu. Setia dan baik hati. Iya. Terus. Ya, terus akhirnya adalah sepupu gua coba menawarkan gua bisnis. Yang awalnya gua pun juga kayak kalian lah apatis lah. Ini bisnisnya ya. Ya skeptis, Skeptis apatis lah, gitu lah. Gua ya kebetulan bisnis insurance. Oke. Yang mana waktu itu gue masih juga belum menikah. Awalnya gue udah enggak deh, gue juga baru naik jabatan nih, ya kan. Tapi setelah Masih anget tuh kursi, ya Iya, kan? iya, betul. Iya, masih Banyak yang anget tuh kursi. diperebutkan tuh, ya kan? Wih, diperebutkan. Gue masih bisa nyuruh-nyuruh orang nih, hei. Gitu. Gade. Kopi. Itu dia. Iya, Ya, cuman selang 2 tahun gue melihat progres dia, gue yang masih di situ-situ aja, tapi dia income-nya udah melebihi Jabatan lu, 3 digit pada saat lah, jabatan ya lu kan? itu. Iya. Oh. Wah, Wow, iya, dia lumayan dong. Iya, Bukan main lagi. Waktu itu, tapi kok gengsi, akhirnya bini gue tuh yang ngajak ngomong, ya kan? Jadi bini 3 gue, digit tuh 3.000 rupiah. hah? 4.000 lah. Yang 3 digit. Ya, Iya. 100 juta ke atas lah. Oke. Itu kan udah kayak gaji direktur ya. Iya, betul. Soalnya juga istri gue yang reach out lagi, karena gue ada gengsi-gengsinya. Karena waktu itu gue kira, gue jual. Laki-laki bro, pride. Enggak, gue kira tuh sistem bisnisnya tuh jualan kayak agen, tau kan? Kayak agen pada umumnya aja. Yang jualan seumur hidup, punya 300 nasabah. Gue sih nggak Oke, mau. oke. Tapi akhirnya pas gue mengosongkan gelas, mengosongkan gelas, benar. gue mau Ketika dengerin, mau dituang air yang lagi ya. ya mau didengerin yang dia jelasin hitung-hitungannya, ternyata, oh gue nggak jualan seumur hidup nih, tapi gue bisnisnya tuh pembangunan tim. Oh. Jualannya setengah hidup. Hah? Nggak sampai seumur. Ya. Tapi gue baru tahu nih, ternyata insurance ini lu itu nggak perlu jualan seumur hidup. Betul. Karena gini, Karena kan biasanya yang kita tahu adalah insurance itu agentnya itu ya jualan seumur hidup, jualan aja terus. Kalau nggak lu berpindah-pindah ya, tempat kan. ya dulu kalau di brand lain tuh gue juga sempat dengar bahkan dia tuh ditargetin harus jualan premi 20 juta tiap bulannya. Wow, Kalau nggak sampai 20 juta, even 19 juta komisinya nggak turun. waduh. Mau itu kayak gue nggak mau. Pas gue dijelasin di brand ini, Karena dihantui target itu ya. Iya. akhirnya gue juga, oh gue cuma jualan segini, habis itu gue nggak jualan dan gue fokus bangun tim, yang mana tim nanti akan jadi kayak gue. Jadi kita bisa nge-secure orang terdekat doang. Jadi selling point itu eksklusivitas. Jadi kita nggak boleh take care banyak-banyak nasabah. Yang lu jual adalah kualitas. Kualitas service dari gue lah. Nggak boleh banyak-banyak nasabah. Betul. Lah kan bukannya banyak nasabah makin kaya. Iya. Iya, tapi ngurusnya ribet. Karena kita kayaknya sebenarnya bukan dari Iya, jualan, Cu. Pak. Misalkan Oh, 100 karena orang nih, lu- tiba-tiba 10%-nya sakit. Mati kan lu. Karena lu Teleponnya juga maintain si nasabah-nasabah itu Betul. juga kan. Iya, itu dia jualnya quantity dari services. Iya. Quality Gue kan udah dari 2023 nih. Nasabah gue ada berapa? 2 tahun nih. 2 tahun. 2 tahun. Minimal di atas 50 nggak sih? 15? 17? 17 kenapa ganjil sih? Ini dari 50. Jawaban terakhir. Oh, iya. Dia bilang yang banyak dong. Sedangkan tadi gue bilang, gue dengar dari dia Gue banyak nih, gue banyak nih. 101. Ayo kita apa yuk? Gue 102. Anda lebih banyak dari gue tuh. Iya. Anda yakin? Anda yakin? Yakin? Jawaban itu apa tirahin nomor 2? Wah. Kuis ya kita ya. Berapa? Yang benar siapa? Yang benar siapa? Paling mendekati siapa?
Lu berapa? Lu berapa? Tadi di atas 50. Oh 50. Nasabah gue cuma 18, Pak. 18. 18. Enggak kerja lu. Enggak kerja. Enggak lu berubah jawaban lu, enggak ngaci. Iya. Enggak ngaci. Oh iya. Enggak, soalnya tadi dia udah bilang yang banyak dong. Gue juga jadi kayak masa nggak? Itu lu tapi goyah belasan. jadinya. Iya, Soalnya goyah. kalau udah 17, gue bilang 18 Dikit. dikit. Oh iya benar. Gue yang salah. Satu doang. Tapi kok cuma 18 sih? Iya, lu. Ya itu yang gue anehin ya. Kenapa kok nggak mau memperbanyak nasabah? Nah, karena dari sistem bisnis ini kita kayaknya itu bukan dari jualan, Pak, tapi dari pembangunan tim. Karena kan kalau dari jualan itu kan dapatnya komisi lah kayak agen-agen pada umumnya. Cuman selalu naik jabatan kayak gue, kita tuh bisa dapat overriding dan royalti dari pembangunan tim yang kita bikin. Oh. Jadi kita harus take care nasabah yang kita kenal aja. Oh gitu. Termasuk nanti di bawah lu juga lu ajarkan gitu juga. Iya, nasabah. Ngapain lu take care orang nggak lu kenal? Iya. Ya kan? Iya. Berarti kalau kayak gini tuh nggak jauh beda dari MLM dong? Bawa. Nah, gua disclaimer dulu, bukan disclaimer sih, gua lurusin dulu. Lurusin. Sebenarnya insurance memang menggunakan sistem MLM pertama. Tapi MLM itu kayak gimana sih? McD MLM kan, franchise kan. Betul. Oke, ya. Kan MLM yang kalian tahu pada umumnya kan kayak mungkin madu atau obat kan. Ya, yang Jaya. Ya, contohnya ke Orang umum. orang umum. Orang umum bentar. Contoh sampai di Paris. Bentar, ganti clean. Yang gitu kan ya? Bukan yang kayak gitu ya? contoh misalnya kalau madu kan gue beli bulan ini di lu. Bulan besok gue beli di dia kan nggak masalah. Iya. Tapi kalau iya, insurance ya, gue beli di lu, gue subscribe-nya di lu sampai lifetime. Oke. Oh, oke. Dan bahkan yang di bawah gue, kalau gue lebih malas dia bisa lebih kaya daripada gue. Oh, Hah? Iya. Iya, karena kan naik level juga. Iya, karena kalau udah di level nanti lu, misal lu gue rekrut nih, terus lu udah naik jabatan nih sama kayak gue, lu kan punya tim lu sendiri. Jangan dong, dia kan editor kita, jangan direkrut. Iya, jangan Bill dong. Hijack, editor lebih kita. gede, Wah, duitnya lebih gede, Bro. Wah, Gue mau di-hijack. Anjing lu Yud. emang susah kalau sini waktunya. Waktu memang mau bicara. Terus tapi gue penasaran banget loh. Sorry ya Pak, gue potong nih Pak. Iya, nggak apa-apa. Gue penasaran karena kan biasanya tuh orang-orang di insurance itu tuh pasti pengen cari nasabah sebanyak-banyaknya. Karena yang gue pernah dengar dari temen gue aja, dia tuh ada grup Dari yang- gua? Bukan. Kan gue temen lo. Oh iya betul. Cuma satu. Iya. Enggak sih, 2. Gua sama teman satunya lagi. Kalau dia nggak dianggap temen. Bangsat lu Yud. Bangsat ini. Anjing. Enggak, maksud gue kan gue pengen gue ngeliat dari temen gue dia tuh nasabahnya bisa terus-terusan ada bahkan mungkin sampai puluhan gitu. Karena menurut dia ya kalau lu dapat nasabah lu dapat dapat komisi dari situ gitu. Itu memang di zaman dulu pun seperti itu, tapi makanya dengan adanya skema seperti itu banyak orang yang menyalahgunakan atau oknum-oknum ya yang menyalahgunakan sebagai agent kayak dia bilang mungkin 10 tahun aja lu bayar habis itu lu nggak usah bayar lagi, itu kan nggak ada. Oh, Oke. gitu. Bisa padahal Itu nggak pernah ada. Nggak ada, Pak. Itu misalnya lu buka unit link itu sebenarnya cuti premi, bukannya lu nggak harus bayar lagi. Tapi once cuti premi lu udah habis, lu lapse, lu mau mau klaim nggak bisa, disangka produk insurance padahal agentnya salah. Oh, disalah-salahin. Ya, karena dia kan butuh cuan dari jualan kan, makanya kita sedikit nasabah, tapi kita kasih edukasi yang benar. Yang bisa, yang enggak, ya enggak. Iya, Karena menarik kan banget nih. nama yang dijual tuh nama baik, Pak. Nama kita cuma Terus satu. jangan menarik lu editor sini, jangan ini dulu. Iya, enggak maksud Menarik gue. bisnis. Enggak, tapi Menarik. enggak. Ini Kalau menarik mau loh. ngomong menarik di belakang gua. Jangan depan. Akid. Tapi ini menarik loh untuk dibahas karena kita yang orang-orang pada umumnya yang Ya. kita tahu itu tuh insurance tuh seperti itu. Betul. Makanya kita tuh pasti menjauhi kayak jualan insurance nih. That's why kan gue juga menjawab waktu itu. Iya Gua kan? mau. Iya, jadi kayak misalkan nih orang lewat depan gue nih, aku belok kanan dah gitu loh. Ya kan? Gue belok kanan lah, gue menghindar lah gitu. Gue di satu meja menghindar gimana ya kan? Iya. Waktu itu. Dan Iya. gue juga udah kayak insurance, jadi gue udah gak mau denger waktu itu lah. Nah, ternyata ada di posisi itu Iya juga. kan di awal gue cerita gue udah sempet di hire sama sepupu gue gak mau. Oh, iya itu maksud gue ternyata tuh ada Ditolak- sistem yang seperti Ditolak ini gitu. mateng-mateng lah sama dia. Kayak iya, cuman pas gue ngeliat progresnya, kok naik nih orang nih.
lo kualitas hidupnya kan. Dan gue masih di sini akhirnya Tiba-tiba dia Dan naik tuntutan istri kapal. makin tinggi ya. Betul. Wah, dibalikin lagi, Bos. Gua tutup Langsung muka aja. nengok istrinya. Langsung nengok. Gua tutup muka aja. Karena kalau di kantor tuh udah jam 9 pulang nggak ya? Iya. Mau tidur dulu deh. Iya, ini tau nggak bintang tamu kapan-kapan kalau datang ke sini perpecahan rumah tangga mulu kayak. Abis ini masuk lagi, undang gua lagi bro, mau curhat kan? Tapi sekarang udah aman, kerja Aman, bareng. aman. Karena di sini bisnisnya suami istri itu bisa kerja bareng. Jadi gue sama istri gue tuh jadi Enggak, berdua. karena kalau corporate kan nggak bisa ya suami bisa. istri dalam Oh, satu iya. perusahaan Kan tuh di sini. susah. Tapi ini bukan salahnya sih. Jadi kan kalau satu istri satu akun, akunnya pakai punya istri gue. Jadi semua gajinya ke dia dulu. Jadi dia tahu nggak ada dana siluman buat gue bro. Waduh. Harus jujur terus bro. Asli Itu selalu. dia Ya tuh. nggak sedih sih. kita harus belajar dari dia bro. Tapi bisa minjem temen kan? Ngapain minjem juga? Gak tapi friend pay later waktu itu ya. Bro bayarin dulu bro. Nanti kita bilang sama bini dia gitu ya. Betul. Jadi duitnya ke dia dulu. Dia tahu baru ditransfer ke gue. Oh iya. Seharusnya tuh kita pisah aja akunnya. Nggak boleh kalau di Tapi kenapa gua mesti suami satu istri akun? harus satu akun karena kan nanti gonogini susah lah. Kalau pacaran diwajibkan beda-beda. Nanti lu udah menikah lu yang paling kecil lu masuk ke yang paling besar income-nya. Oh gitu. Tuh nih mumpung masih pacaran. Iya ya. Lu bikin 2. Emang Iya, lu iya. punya pacar? Ada. Oh iya ada ya. Jangan Oh tanya. ada. Mau gue terusin apa nggak nih? Ada ya. Ada nih ya. Mau Kita terusin apa catat nggak nih. Monyet serba salah gue jawabnya. Ini rekam jejak nih ya. Sandi punya pacar. Tanggal apa ini sekarang? Ya nggak tahu lah. 2018. Ini gimana nih? Lu kong kali kong sama gue nih. Gue yang edit nih soalnya nih. Bangsat kok gue kena. Tapi gini, lu sadarnya hanya karena itu atau ada manfaat lainnya untuk lu sebagai orang yang memang kalau kita bilang apa? Jual asuransi. Asuransi ya. Kita menjual. Menjual. Menjual premi. Ya di awal kita pasti ya gue Bahasanya jualan ya betul. Oh, oke. Agen. Lu Di awal fair gua banget di lu agen. ngomongnya itu jual. Jual lah kita menjual produk. Produk. Tapi yang setelah gua tahu produk insurance itu ternyata satu tingkat di atas basic needs pak. Tapi Oke. banyak orang-orang tuh yang salah, dia punya duit dia langsung investasi. Harusnya dia investasi ke dirinya dulu, which is kesehatan pak. Kalau di luar negeri nih, yang gue denger nih, kalau lu mau nikahin anak orang nih, mertua calon bapaknya pasti nanya lu udah punya asuransi jiwa atau belum? Karena kan lu sebagai kepala rumah tangga kan harus menyiapkan Iya, which- iya, which- iya, iya, apa iya. kalau lu meninggal Iya benar anak istri lu mau makan pakai apa pak? Gitu. Iya, benar-benar. Itu di luar negeri. Heeh. Sayangnya di sini kan karena udah dari dulu banyak orang kena tipu lah, jadinya ngeri-ngeri sedep mau masukin uang ke situ kan. Iya benar-benar. That's why kita sebagai gue bilang tenaga pemasar lah, kita harus mengedukasi ulang lagi nih. Iya, Dan yang bikin gue tertarik ke bisnis ini, isinya tuh anak-anak muda semua pak. Bekas Oh, kita nggak masuk. Oh, masuk. Susah nih. Enggak, gue masuk. Oke, satu. Udah gue bilang di belakang gue. Oh iya oke. Sakit. Tapi gue Takut langsung tiba-tiba. Tapi enggak, gue tadi gue bilang, oh ini, gue pernah lihat juga tuh di sosial media yang dia ngebahas soal gini. Kalau zaman sekarang itu tuh seharusnya lu tuh nggak mewariskan anak-anak lu tuh aset, tapi malah lebih bagus. Nah itu karena dia. kan belum tentu anak lu bisa mempergunakan asetnya. Iya itu. Dan kalau Iya, mau iya. balik nama harus ada uang yang dikeluarkan. tau Iya nggak? itu. Iya. Itu dia. Di sosial media tuh kayak gitu tuh. Nggak liquid banget lah ya bahasanya ya. Takes time. Dan itu banyak nggak sih orang yang udah tahu soal kayak gitu tuh? Menurut lu? Dari 100% berapa persen yang sudah paham Nah sebenarnya? gini, Ini termasuk edukasi juga ya. jadi gue ada Oh tumben nih kita ada edukasi. data nih. Dan mungkin tahun ini mungkin udah berubah ya. Jadi di tahun lalu tuh di Jepang untuk orang yang aware private insurance udah 600%. Jadi satu orang bisa punya 6 polis. Wih. Di Australia itu 300%, satu orang punya 3 polis. Di US 100% kalau nggak salah. Kalau di Indo tuh susah. Nah, di karena Indonesia lu tebak polisnya aja. Berapa persen pak? Gue ngepip lagi nih. Ditilang aja kasih 50.000 lewat. bajingan emang. Di Indonesia lu tebak berapa persen yang aware? Berapa? Di bawah, nih gue doang ya, di bawah 25%. 7% pak. 7 anjir. Itu di luar asuransi kantor ya. That's why gue biar lihat nih bisnis masih seksi nih. Tergantung kita ngebawainnya. Aha. Ngebawainnya bener apa enggak.
Iya sih, bener sih. Dan banyak orang belum teredukasi soal It's itu. not what you say, it's the way you say it, bro. Wede. Artinya di bawah. Potong, edit dikit, masukin FYP. FYP. Ini. Terus di bawahnya Danes 2002. Wih, lu the best lah 2018. Iya, 2018. Quotes. Jadi tergantung kita ngebawa ini gimana sih. Dan sama cara kita bikin janji ketemu sama orangnya sih. Kalau memang di awal kita ngopi yuk, terus tiba-tiba buka iPad kan orang malas juga. Gue pun malas. Tapi kalau kita ada benar cara ngomongnya, ya orang pun pasti akan, ya udah, even dia nggak buka pun nggak masalah. Itu yang ketemu nih. Iya. Mau dia buka nggak buka, terus gue ada edukasi orang yang gue pengen gue take care. Kalau lu nggak mau ya, it's your loss, nggak apa-apa. Iya. Gue nggak rugi juga. Iya. Wah, tapi ini bener Pak, ini baru obrolan dewasa juga nih Pak. Masuk Ini Pak. adegan dewasa. Adegan dewasa. Adegan dewasa. Iya kan? Dewasa ini. Udah Ini adegan dewasa ini loh. Karena Di umur lu yang sudah mau menginjak kepala orang itu, iya. Betul. Itu betul. itu harus aware sama kesehatan. kan? Iya. Lu udah mau gocap kan? Kok langsung bengong gua? Hah? Udah mau gocap. Gak apa-apa lewat aja. Lewat aja. Kita mah nggak ngaruh. Asal kita dibagi. Asal kita dibagi. Lewat aja. Enggak apa. Dia baginya cuman ini doang lagi. Udah habis di jalan biasanya kan. Tadi gue naik sepeda listrik, baterainya habis. Anjing, gue suka. Ditinggal. Ya gue repot dong ditinggal Pak. Lewat aja, lewat aja. Berarti lu gimana tadi? Disetut dong. Disetut. Iya, gue minum stut abang gorengan. Ah, beneran? Iya, beneran. Ini beneran. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, lewat aja lewat. Iya. Tuh, dulu. Pariwara berikut ini. Pariwara tua. Enggak. Gue mau balik lagi ke umur, kan itu nggak bisa bohong. Walaupun mau olahraga, Ya. bahkan olahraga aja banyak yang akhirnya apa ya? Karena kan alarm dalam tubuh kita perihal penyakit itu kan ada yang sensitif, ada yang bagus, ada yang bahkan nggak ada alarmnya tiba-tiba. Bahkan Kolaps, hilang aja. Iya gitu. Genetik lu dari keluarga jelek ya bisa kena juga. Betul. Possibility-nya lebih tinggi gitu kan. Nah, itu yang gue takut cuy makanya. Makanya gue kalau minum teh tuh nggak pakai gula. Sama. Menghindari banget. Dan itu gue menyadari. Gue pakai gula. Ada gulanya. Tapi gue menyadari itu setelah gue sakit, Pak. Jantung. Iya, setelah gue sakit baru gue, oh ternyata sepenting Soalnya ini kan ya. lu- Karena kan nggak ada yang Banyak ya. nggak ada yang maksud gue tuh nggak ada yang ngedukasi seperti ini gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi kan orang tuh mikirnya cuma, duh gue males deh ikut asuransi karena pertama mahal mungkin preminya atau gimana. Prem itu apa sih? Apanya preman? Hah? Apanya preman? Maksudnya Iya, Lu paps ke papap. Nggak serius. Preman. Premi itu apa? Apa? Premi itu apa? Premi itu produk. Uang Oh, yang uang. lu bayarin tiap bulan ya buat lu dapet Oh, oke. produknya. Oke. gitu. Nah, ini gue mau nanya. Misal gaji gua 10 juta misalkan Yes. gitu. Premi yang cocok buat gue berapa? 10% dari gaji lu. 10% dari gaji gue. Itu yang ininya ya, karena Yang itu kita sehat ya. yang sehatnya. Iya. Lu pasti akan nanya itu juga kan? Ya pasti gua akan nanya gini, berapa yang kan gua nggak mungkin nanya income dia kan. Iya. Pasti gua akan nanya berapa yang nyaman buat lu Rata-rata tiap lah bulannya rate-nya, tanpa mengganggu cash flow lu. Jangan sampai lu buka insurance lu jadi kehilangan waktu jalan-jalan sama anak lu. Ya. Nah, Lu itu. ngurangin waktu lu. Jadi gua minta yang lu aman dan nyaman. Karena itu kan gue sesuaikan. Jadi Yudi kalau jajan masih bisa gitu. Tapi kok 300.000 Jajan apa nih? bisa ya. Makanan kan? Di TikTok lu jajan bersama Yudi kan? Iya betul. Jajan Kalau itu dong sih. lu. Iya. Udah. Cuma kalau yang nyaman 300.000 nggak dapet. Gak berat tuh gue bantuin deh. Jajannya 300.000 sejam lagi. Wah, jajan apaan? Nggak tahu. Kenceng banget kayaknya. Segitu. Udah nggak kenceng. Iya. Udah nggak kenceng. Gue orang tuh pasti masih berpikiran soal asuransi itu seperti itu, Pak. Jadi nggak ada yang kepikiran untuk kayak ternyata tuh di asuransi itu kita tuh bisa bangun tim. Semuanya sama. Maksudnya Apa beda-beda? Maksudnya tuh Maksudnya dari brand-brand asuransi apa tuh semuanya sama? Gue nggak tahu ya, cuman Nggak tahu. yang gue tahu dari brand gue itu. Tapi yang gue pernah dengar karena gue banyak yang pindah ke Pindah. brand gue atau Ganti agensi brand. gue karena sistem bisnisnya yang jualan seumur hidup itu.
Oh, Makanya gue nggak tahu jualan seumur hidup ya. targetin 20 juta dan canvassing. Hmm. Wow, mau tuh gue canvassing. Males ya. Iya lah udah kayak kerjaan gue maksudnya udah lumayan, gue harus canvassing ngapain gitu loh. Canvassing tuh maksudnya ini ya, nyari-nyari Door door to door. Iya, karena kan lu dikejar target kan. Iya. Kalau kita kan ya memang nggak jualan banyak-banyak. Kalau bisa maksimal 20, 25, that's it. Clear, udah nggak usah jualan lagi. Kadang nggak Gitu dikejar target itu. Targetnya setahun, tapi harus ngumpulin nilai yang diminta Oh, nilai sama aja. mereka. Habis itu kecil kok targetnya, cuman segitulah. Nutup lah ya 18 nutup ya. Nutup ya untuk kebutuhan istri. 18 kan semua beda-beda. apa? Ada yang buka 2 juta, ada yang buka 900.000, Oh, ada. ada yang 5 juta, jadi beda-beda. Tunggu dulu, ini sebulan maksudnya itu Iya. tadi? Oh, 2 juta Karena kan sebulan. beda-beda premi itu tergantung mereka milihnya apa. Oh iya. Jiwanya besar atau penyakit critical illness. Kalau jiwanya besar biasa dia ikhlas. Ikhlas. Ikhlas, iya betul. Jiwa besar. Oh iya, sorry. Tapi ini dasarnya asuransi ya. Gue pengen tahu. Lu kasih tips dong. Gue pengen tahu deh. Bagusan mana nih produknya? Sebenarnya Kadang orang kan, oke deh, gue mau apa ya? Asuransi kesehatan. Ada asuransi jiwa. Ada asuransi sekolah anak, ya kan? Yang paling bagus yang mana? Nah, yang paling kayak misalkan buat orang yang punya keluarga, satu anak, punya istri, kok gue itu ya? Dengan gaji, gue ya. Dengan tanggungan. Cicilan. Gua ya. Itu gue sih. Yang baru KPR. Itu semua disebut. Nah, itu cocoknya tuh apa? yang pasti gue akan secure kepala keluarga atau enggak yang Mencari nggak nafkah. cari nafkahnya lah yang gue Oh. secure. Karena Lu kan itu anak paling kan? inti kan. Lu anak kan yang cari nafkah. Iya. Bangsat. Bangsat lu itu. Dieksploitasi. Eksploitasi dia emang anaknya juga gitu. Iya, terus Dan juga jiwanya tuh gini, banyak orang yang asuransi jiwa gue 500 juta aja deh, 1 M aja. Lu tahu nggak lu 1 M bisa hidup berapa lama? Jadi ada hitung-hitungannya Pak. Jadi misalnya gini, dihitungin dari pengeluaran lu, let's say pengeluaran lu 5 juta. 5 juta per bulan. Ini dari pengeluaran ya, bukan pemasukan. Pengeluaran 5 juta, itu dikali 12, dibagi 4%. Itu jiwa yang harus lu taruh buat keluarga lu. Which is itu berarti nyampe 1,5 M. Itu buat mereka bertahan hidup at least 10 sampai 15 tahun. Gitu. tergantung gaya hidup ya Pak. Iya, kan kalau 5 juta per bulan kan. Iya betul. Anaknya sekolah negeri aja udah. Gak usah sekolah swasta kan. Iya benar. Oh gitu. Tapi itu kalau meninggal kan. Ya, kalau meninggal. Kalau meninggal baru cair. Dan ada kalau di produk gue juga ada kalau amit-amit kena penyakit kritis bisa cair uang juga. Terserah mau besar yang mana atau mau disamain 1M juga nggak masalah. Oh gitu. Tergantung premi, tergantung kemampuan orang tersebut. Kalau dibunuh Nah, dibunuhnya gimana dulu nih? Kalau dibunuh- karakternya. Wow. Jiwa. Kalau bunuh diri ya pasti nggak akan cair ya kalau bunuh diri ya. Karena disengaja. Yes. Kalau dibunuh orang, Tergantung kalau yang bunuh yang ada di ahli warisnya dicek dulu nih bisa nggak cair. Tapi Oh, kalau gitu. dibunuh orang kan ya salah accident toh. iya iya iya. Dibunuh ahli waris, dibunuh anaknya. Iya istrinya Ada, cuy. Ada. Oh iya benar kemarin ada tuh yang Kemarin kasus, ada kasus viral yang viral. di Medan ya. Ternyata bapaknya. Iya bapaknya. Nyalahinnya ternyata. anaknya. Nyalahin Kayak anaknya. lu kan. Kayak lu waktu itu. Iya kan tadi lu kan gua? nyari duit anak. Jadi ada yang namanya masa investigasi Pak. Jadi mau lu sakit, kritis atau lu meninggal pasti diinvestigasi dulu. Jadi pihak insurance tuh berhak menginvestigasi lu bener nggak sih. Misalnya si bapaan nih. Ini tapi udah lewat masa tunggu. Jadi asuransi ada masa tunggu nanti gue jelasin. Oke. Tapi let's say bapak terkena penyakit cancer. Oke. Masih belum polisnya tuh belum 2 tahun tuh. Jadi asuransi berhak investigasi. Ini orang bener sakit apa enggak nih? Atau emang penyakitnya udah dari lama. Oke. Histori. Investigasinya tuh pakai kedokteran juga. Ya kan? pasti dari riwayat histori rumah Riwayat sakit. histori rumah sakit. Sebelumnya. Sama riwayat makan nggak? Hah? Riwayat hidup. Riwayat ceket Shopee. Nah ini nih. Cok. Jadi kalau Itu misalkan bener banget, itu bener. nah, kalau gini, potensi ditolak sama asuransi ada nggak sih? Pasti Misalkan ada. gue mau daftar nih, tiba-tiba gue pernah serangan jantung ringan gitu. Kalau serangan jantung fix ditolak sih. Fix ditolak. Karena kan insurance pasti mau nerima orang yang sehat. Taunya dari mana? Minta track record Tapi gitu. saya ada di histori rumah Ini sakit. apa namanya? Itu Apa namanya? histori rumah sakit. Medical check up. Iya. Bahkan gue pun sebagai pas gue jualan gue akan jujur, kan ada agent mungkin yang nggak jujur ya. Walaupun nanti akan ketahuan dari rumah sakit, gue Oke. sakit tetap gue tulis. Karena kan kalau kenapa-napa gue yang kena juga. Oh iya dong, karena kan lo agentnya. Mendingan gue kehilangan satu nasabah daripada gue kehilangan komisi gue dari yang lain. Toh Iya betul Betul, betul betul, betul. Bang. betul. Nggak ngebebasin. worth it lah ya. Yes.
Oh gitu. Terus apa penyakit apa lagi? Apa nih? Yang nggak di-cover. Yang tadi yang ditolak kan jantung. Penyakit Semua berat lah penyakit ya. kritis lah kayak cancer, jantung, koma, gagal ginjal, tumor dan lain-lain lah. Tapi kalau misalnya penyakit, ya gue nggak bilang ringan ya, kayak mungkin ada nasabah gue ada GERD, jadi pasti dia kena medical check up. Itu medical check up juga gratis. Semua penyakit yang bukan GERD di cover, tapi GERD-nya nggak di cover. Kutil? Karena ada bawaan. Oh, jadi bawaan. Kutil? Hah? Kutil di cover tuh. Gue tanya serius ini. Enggak, kutil kalau berbahaya itu penyakit. Kalau udah ada sebelum lu buka ya nggak di cover. Ya, kalau kutil gue aja ngobatin sih. Gue betot pakai benang. Tapi ada apa yang dioperasi? Pak? Ada. Ada kan? Iya, ada. Iya, ada. itu. Iya loh, biayanya gede loh. Operasi kutil tuh bahaya loh. Hati lu, Yud. Santai. Enggak, tapi itu kan sakit ya. Terus tiba-tiba misalkan gila. Cair nggak tuh? Apanya nih yang cair? Duitnya. Ada ininya nggak? Ada cover Misalkan nggak? dia sakit jiwa. Sakit jiwa. Sakit kan? Tergantung Nggak waras ini ini, ya ini. dong. Tergantung apa namanya produk yang Jangan diambil sok tahu, dong. kita nanya dia. Oke. Gini, kalau dari sisi jiwa kan, which is pasti belum cair, which is karena dia belum mati kan, belum meninggal, sorry. Oke. Tapi kalau misal dia bapak kena jiwa, tapi setelah dibuka polis dan masa tunggunya udah lewat, ya itu pasti di cover. Oh, pasti di cover. Walaupun nggak meninggal kan. Walaupun Iya. nggak meninggal. Karena kan udah nggak Kecuali ngasih dia uang. memang udah ODGJ dari sebelum dibuka ya pasti nggak bisa. Nggak bisa. Bahkan minus 20 aja ditolak, Pak. Minus 20. Apa tuh minus Mata, 20? mata. Bukan kelakuan, Nah. mata. Iya. Iya. Anjir minus 20. Karena membahayakan bisa nyetir bahaya, jadi ditolak. Oh. Pernah ada kasus kayak gitu. Oh, kalau udah nggak jadi bisa nggak? Lu udah asuransi belum? Gue jelas gue nggak bisa. Lu daftar dulu, cepetan daftar gua dulu. Kalau gue jelas, gue kan udah nggak bisa asuransi. Oh iya. Ya, tapi sebenarnya dia kalau lu rekrut, ini akan penghasilan terbesar, Pak. Kenapa? Lu bisa ngomong gini, tuh jangan sampai kalian telat seperti gue. Gua aja udah nggak bisa gitu. Lu contoh. Lu harus cari yang kayak dia kayaknya. Gak usah disewain deh, gak apa-apa disewain. Gue sewain buat contoh buruk. Contoh buruk. Tapi benar kan biasanya orang itu menyesal tuh pasti di akhir. Medical record kita buka deh dia. Jangan sampai kayak dia terlambat. Tapi udah nggak bisa lagi. jujur guys, memang semua tuh penyesalan tuh pasti ada di akhir ya kan. Nah pas setelah gue tahu gue sakit itu, terus gue langsung berpikiran, kenapa ya gitu? gue? Iya kayak gitu loh. Biasanya gitu. Cuma kan memang agen asuransi itu memang udah ngasih info lah. Cuma kan gue dulu ya pasti ya gue atau ya yang lain mungkin pernah juga kayak yang tadi gue bilang, depan gue ada teman gue nih agen asuransi nih, melipir lah gitu. Pasti ada yang begitunya, ya kan? Nah, better, gue nggak tahu ya. Agent itu kalau lu secara pribadi, better yang kenal apa yang nggak kenal? Gue yang kenal. Karena ya kayak balik lagi di season bisnis gue kan gue harus jualan banyak-banyak kan. Betul. Jadi gue akan jualan ke orang yang kalau mood dia sakit gue pasti akan ke sana. Kayak siapa? Nyokap gue, bokapnya istri gue, bokapnya istri gue udah nggak bisa. Bokapnya istri gue udah jantung, bokap gue udah tiroid, tolak. Oke. Ada tante gue, ada sepupu-sepupu kita sama teman-teman gue udah sisanya. Jadi sebenarnya berarti sebelum menginjak kepala kita lah ya, Iya. umur-umur kita ya, harusnya sebenarnya itu edukasi itu sudah ada ya perihal Iya insurance. betul. Tapi karena takut sih. Karena takut. Jadi ada dogma yang mengerikan di sana. Betul, gitu. karena tiba-tiba diajakin nongkrong, ngopi, buka Karena itu. gue percaya sama yang namanya energi ya Pak. Kalau lu ditargetin pasti orang kan pengen closingnya tuh energinya, Betul sih, hawanya iya. kerasa kan. Betul, Karena betul. kita ditargetin juga nggak tinggi, jadi ya mau buka nggak buka, at least edukasi gue udah bener. Dia nggak buka ya nggak apa-apa. Udah ditargetin mertua, targetin istri, targetin Iya. perusahaan. Apa ini? Hawanya udah nggak enak tuh. Iya anjing. Kata dia, kok gua? Ya kan ya? Gue ini menarik banget Pak, karena gue pikirnya cuma kok gue jadi agen asuransi, tapi gue ada nggak perlu banyak-banyak gitu loh untuk Iya, iya, ini mencari menarik orang. sih, ini Dan menarik di sini tuh kita bikin timnya kan. Sistemnya itu berbagi tanggung jawab Pak. Lu take care, kita masing-masing take care orang yang kita sayang aja udah. Nah itu dia karena nggak banyak, jadi maintainnya tuh juga pol-polan gitu loh. Iya, Ya kan, kalau lu quantity dan quality ya. Kalau misalkan banyak kan,
wah gue bingung nih, gue mesti kemana nih ya kan? Yang tadi dia bilang kan kalau misalkan ada 100 tiba-tiba 10 orang yang sakit, bingung loh. Ya karena kan kalau kayak dia gitu tiba-tiba misalkan belum punya asuransi jiwa, meninggal mintanya dikuburnya di San Diego Hills kan tai. Sandiaga Uno. Gua jadi Sandiaga Uno. Lu Sandiaga Uno apa? Gitu. Bentar ya. Gue yakin sebenarnya dia CEO. Kayak beda sama Cina. Iya. Udah ngaku aja deh. Tunggu aja episode-nya. Waduh aja. Gue ya itu loh maksud gue yang bagus tuh di situ. Jadi orang tuh nggak kayak gini loh kan biasanya kan. Dan lu pun berarti pakai hati intinya gitu. Iya, dari itu pakai hati. Itu biasanya kan gini, orang tuh udah ngecap gitu loh, Pak. Kayak misalkan gini ya, contoh. Misalkan gue nih, si agen asuransi yang gue mencari nasabah yang banyak. Pasti kan, Yudi tuh, si asuransi gitu. Udah ada label gitu loh. Kalau ini kan, kalau bro nongkrong aja, santai aja. Kan gue nggak mau jualin juga ke lu. Iya. Kayak misalkan, tenang lu bukan target gue, gitu loh. Iya. Ya kan? Lu juga sih. Iya. Iya maksud Iya gue kan gitu. dia bukan target lu. Pernah ada teman gue nelfon gue ajak Wah nggak jawab, Pak. Gak enak. Di dalam perdata nggak jawab tuh menyatakan iya. Oh iya. ada teman gue nelfon. Oke. Gue ngajak ngopi lah. Gue yang nelfon maksudnya. Ya udah ngopi tapi nggak usah ngomongin insurance. Gue bilang ngapain kan nggak punya duit. Aja. Anjing lah kata dia gitu langsung ya. Ya itu. Ya ayo ngopi di sini gue yang bayar katanya langsung gitu. Langsung. Gue dibayarin. Iya. Ya itu kan jadinya kalau yang nyari nasabah banyak tuh kayak jadi dijauhin sama temen-temen tongkrongan tuh. Iya, diganti kan Yudi mana Yudi asuransi. Iya kayak gitu Di kan. ASR ya. Oh ampun iya bener. Dia lagi. Soalnya kan semua pandangan orang tuh kayak gitu Pak. Mikirnya cuma, wah asuransi nih gue harus ikut ditawar-tawarin mulu. Apa bahkan ditelepon-teleponin. Gimana kabar, apa segala macemnya gitu. Sebelum lu menolak itu gitu loh. Sebelum menyatakan kayak, enggak gue gak mau ikut gitu. Nanti udah bilang gak mau ikut, kenapa gak mau ikut? Kan ini bagus buat lu. Kan keseringan kayak gitu udah kayak, aduh kayak gue diganggu banget ya. Agent boomers tuh ya. Yang udah Oh gitu. Ya kan zaman dulu begitu jualannya. Oh. Makanya kita tuh sebagai gen milenial, kita masih milenial kan ya. Kita Gen Z sih. Kita yang memperbaiki Gengsi ya? Gen Z. memperbaiki apa ya edukasinya lah Pola edukasinya. tentang bagaimana pentingnya insurance. Jadi insurance itu bukan hanya menyelamatkan, tapi menyelamatkan keluarga lu. Iya. Mindsetnya sih kayak gitu. Ini oke juga nih. Ngeriut. Denger San. Tapi nih gua mau nyentil dikit nih. Boleh dong. Berarti gua lagi jambak nih. Ini disentil nih gitu gua jambak nih. Nanti jambak minta nagih. Bercandanya gitu. Iya. Kalau lu bisa bertahan dengan ini, berarti pemasukan lu berapa kali lipat dari yang sebelumnya? Waduh. Berapa ya? Waduh. Spill. Kali Langsung. lipat lah ya. Kan gua nggak ngomong nominal. Jadi gini, Berapa kali lipat? pokoknya yang pasti di atas gaji gue sebelumnya itu udah pasti dan jauh. Dan yang gue dapetin di sini tuh fleksibilitas waktu, Pak. Pokoknya gue akan bisa ada di sini nih. Oh iya benar sih. Ngerti-ngerti. Betul. Pokoknya enaknya di sini gue bisa bareng istri gue, jadi nggak ada kecurigaan ya kan. Iya. Misalnya di kantor kan banyak kecurigaan kan. Ya, betul. Dan San, juga denger tuh. fleksibilitas waktu. Ya mau Iya. gimana curiga lu? Orang semua butuh duit bini. Itu benar. 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 Iya. Itu benar. Nggak mungkin dicurigai, bro. Iya benar. Gue juga lagi. Iya. Iya lagi. Iya. Kok kita ngomongin diri sendiri? Kan pengalaman pribadi semua. Yang dicari kan time freedomnya sih kalau gue ya. Time freedom. Gua udah kerja dari udah 8 tahun kerja kantoran, corporate. Jadi pas gue di sini kayak stres yang gini. Kalau stres di kantor kan gue stres deadline dari klien atau atasan. Iya, Di sini stres gue istri gue gimana cara gue naikin income kita nih. Iya. Karena gini. Karena bersama itu Tapi ya. ada Satu struggle tim juga itu di ya. bisnis ini karena kan rekrutan kita nggak kita gaji. Oh iya. Oke. Jadi kan Oh iya. ya kan? Jadi Menggaji diri sendiri soalnya. bagaimana ya. caranya gue sama istri gue bisa merangkul mereka bisa kerja. Kalau gue gajian bisa gue, ayo lo jualan. Ini kan nggak bisa kan, jadi harus pakai treatmentnya beda-beda nih. Lu hipnotis ya, Om? Hah? Lu hipnotis. Pengen gue besok belajar pakai tisu. Lihat. Tim lu ada berapa orang berarti? Tim lu ada berapa orang? Tahun ini tuh ada sekitar berapa ya? 15
15? Iya. Lah nggak banyak juga dong. Tapi tahun ini. Iya, makanya berarti kan berapa kali lipat dari gaji sebelumnya, ini 15 orang aja udah berapa kali lipat dari sebelumnya, apalagi kalau misalkan gua kali 2 nih 30 gitu. Ya makanya mainnya Lu rasio. serakah lu, Yud. Manusia, bro. Bukan nabi. Tapi kan ada namanya hukum Pareto, Pak, 80-20. Betul. Dari 15 itu berarti kan gue udah merekrut sekitar 50 orang yang rekrut Oh, 15. iya. Karena nggak semuanya orang bisa di bisnis ini. Gue nggak bilang bisnisnya susah, tapi nggak semua orang bisa jalanin, Pak. Ya, betul. Dari betul. tekanan takut dibilang jadi agen, ya kan. Padahal kalau gue karena data dari BPS highest paid job in Indonesia itu yang pertama itu insurance. Emang Kedua, iya. properti. Kalau Iya. itu iya, kalau itu. Tapi Kalau itu ya gue tahu. Makanya kayak gue yang penting duitnya halal, gue Iya. bisa banyak duit, why not? Gue mau ngepel Monas, tapi gaji gue 1 per bulan gue pel tuh Monas, nggak malu gue. Iya, bener lah. Iya Tapi lagi. di sini tuh banyak gini, orang tua kita lebih bangga sama title anaknya daripada sama income, tanpa peduli income anaknya berapa. Oh iya bener. Setuju. Anak gue dokter nih, tapi kan dokter umum mungkin kita nggak tahu gaji berapa, ya kan? Itu sering diomongin sama dia. Makanya pas gue resign, itu nyokap gue tuh sempet Oh, ya, nyawa. ngomel lah, kamu udah bagus posisi. Padahal dia nggak tahu keuangan gue juga Iya. kurang, ya kan? Iya. Iya, iya. Cuman kan dia Karena dalam pekerjaan posisi tidak menentukan prestasi. Iya. Betul. Gitu. Tapi prestasi kita tentukan sendiri ketika memang ada peluang ya, yang memang di awal-awal gue sama istri gue di sini tuh kayak, ya kan gue nggak ada jam kerja ya. Jadi kayak, ya gue masih Berarti time quality lu sama istri luar biasa ya? Luar biasa dong. luar biasa sekali. Iya. Wow. Tapi gini, di awal-awal tuh kan gue gak ada jam kerja dan gue masih tinggal di rumah istri gue karena gue Oke. mau buka itu kita nggak boleh keluar rumah lah, disuruh Oke. semuanya di situ. Jadi yang semuanya pada kerja, kakak-kakak ipar gue sama istri gue masih di rumah tuh. Mas. Sampai siang baru keluar kan kayak nggak kerja ya. Iya, ngeteh. Dan juga uangnya di awal belum ada, maksudnya masih dikit lah. Itu harus pembuktiannya tuh agak berat tuh di awal. Tapi Iya, pas emang benar kita sih. udah mulai achieve, bisa beli sesuatu, Hmm. baru kayak oh, ini anak ada uangnya ya. Apa ini babi ngepet kali ya? Tuyul kali ini. Soalnya kan orang Di rumah mulu. di boomers kan taunya orang ngantor jam 7 lah, udah pergi. Iya, Baru betul. bangun. Dan mereka tuh pasti mementingkan title-nya. Iya, itu Iya, title-nya. Jabatan tadi. Karena kalau zaman sekarang kan udah beda. Lu dengan positif lah ibaratnya pasti menghasilkan duit banyak, why not kan? Iya, sekarang yang penting Kenapa uang lah. kacang? Result ya. Result. Berarti resultnya ya. Iya, iya. Wah, gila ini edukasi yang luar biasa sih menurut gua. Karena Jangan diulang lagi lah. Hah? Jangan diulang lagi lah kayak gini. oh iya. Karena ini banget lo bagus loh, menurut gue ini bagus banget loh. Karena orang-orang tuh gak ada yang tahu, Pak. Lu sebenarnya muji-muji gitu, lu kasih duit gitu, Bro. Sogok. Ini kayaknya gue Dia tuh curiga nih. Dia tuh agak murah soalnya. Curiga nih. Rekening berapa? Lumayan, Pak. Dibeliin cilor. Gue gimana ya? Kan untuk meyakin ini kan lebih prinsip keyakinan juga dong. Betul. Menyerahkan sesuatu yang misalkan gue juga untuk bayar premi kan gue kerja. Yes. Iya dong, gitu kan. Dengan itu misalkan gue jadi tim pun, gue tetap misalkan adalah pegangannya. Kan ada juga yang Betul. masih kerja juga dong. Kan tim gue juga masih ada yang masih kerja. Ada yang masih kerja juga kan. Nah, yang kayak gitu, Oh, iya. kan gue masih ada rasa worry pasti dong. Gue pasti akan nanya ke orang yang gue rekrut. Nah, Income yang nyaman buat lu tuh berapa sih? Bisa dijawab 50, bener 50, lu bisa breakdown nggak dari 50 tuh, lu bisa beli apa aja, lu butuhnya apa aja. Gue pasti sudah breakdown, sudah hitung-hitungan. Nah, pas dia udah nyebut angkanya, kalau dia belum nyampe segitu ya lu kerja aja. Kan toh kerja kayak di sini kan nggak ada waktunya, terserah Iya, bisa iya, malam, bisa lu Iya. pulang kerja gitu loh. Dan gue temenin juga di awal, pasti gue yang presentasi juga, fleksibel ya. fleksibel. Bahkan jangan resign dulu, ngapain tuh bunuh diri namanya, bro. Itu kalau belum siap secara Iya. mental apa segala macam tetap Tapi kerja aja. udah ada beberapa tim gue yang resign lah, alhamdulillah kayak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan resign Alhamdulillah ya kan udah mencapai target Oh, iya. Oh iya. Oh, iya. Gue gak maksa, cuman kalau resign ya kali ya. Tapi itu stabil nggak? Misalkan setiap bulannya, misalkan yang lu tanya tadi ke tim lu lah. Oke, gue butuh misalkan 10 juta sih tiap bulan gitu. Terus apakah mungkin bulan ini 10 juta, bulan depan tetap 10 juta, atau ada naik atau ada turun? Gini Ini nih, sebenarnya lu nego gaji apa? Apa lu nanya sebenarnya? Enggak, bro, nomor telepon di antara. gini. Kenapa gue gak mau cuma jadi agen jualan terus? Karena kalau misi jadi agen itu cuma 2 tahun.
Kita cuma dapat tuh 2 tahun. Per satu orang? Per Iya, satu orang. Kayak lu tiap tahun pasti harus jualan kan. Oh, Ya. makanya dia jualan terus-menerus Makanya karena kita pembangunan tim, jadi income kita tuh pasti compounding terus tiap tahunnya. Bahkan tiap bulan income lu bisa naik. Oh makanya tadi lu bilang cuman berapa orang tahun ini gitu. 18. Oh 15 orang untuk ini. tahun ini. Udah, maksudnya gini enaknya di bisnis ini kayak lu jualan sekali, lu dibayar per bulan sampai 2 tahun ke depan. Gitu loh. Asik. Dan di tiap tahun kan pasti lu bangun tim. Nah pasti income lu kan pasti akan compounding Bertambah, terus. Tapi yang turun pun juga ada kan kalau dia susah mendapatkan tim atau rekrutan, ya itu juga Ada ininya satu- nggak lu kasih pelatihannya nggak untuk yang teman-teman lu, tim lu itu untuk bisa bicara kayak lu gitu? Ya kita kan memang selalu ada training lah namanya ya. Iya, Kita, training. kita bikin training online juga gimana cara mendapatkan janji temu, namanya janji temu orang atau JT lah sih, gimana cara Oh. dapetin janji temu, gimana cara presentasi, gimana cara produknya apa aja, dan syariah karena gue juga jualnya syariah doang nih. Oh, oke. Kenapa kita di syariah? Kan banyak orang yang berdebat tuh, ya kita bisa ya nggak jawabnya nggak terlalu, kalau udah susah ya yang naruh duitnya di bawah bantal ya agak susah, ya kan? Mendingan ya udah benar. itu. Tapi ya untuk cara merekrut tuh semua orang pasti punya warnanya masing-masing, Pak. Iya, Kan nggak mungkin lu bisa Lu pakai paksain cara gua. cara lu, Lu harus ya, pakai ya. cara, lu harus nemuin warna lu sendiri. Tapi dengan apa ya? Dengan lu harus nggak cobain dulu, harus terjun dulu ya, gagal dulu, ya kan? Iya, Harus iya, iya. kalau lu gagal baru lu tahu caranya buat berkembang. Asli. Dia harus menemukan caranya dia sendiri Iya. untuk menjelaskan. Dan gimana bikin orang percaya sama dia, karena ya orang tuh kan harus ngeliat lu dulu nih. Iya. Yang pertama di mana? Pasti di sosial media dong. Dan yang gue bingung di Gen Z ini kan sosial media posan nol, foto nol. Gimana orang mau percaya ya kan? Benar. Di situ di Bukan private. maksud gue flexing ya, maksudnya lu harus nunjukin kalau lu tuh ada di dunia ini nih, tapi dari Instagram, karena kan orang pasti ngeliat dari Instagram. Ya, gue aja mau ngeliat orang, mau ketemu orang nih, gue liat dulu di Instagramnya. Profiling ini. dulu kan. Iya sih sekarang orang HRD aja ngelihat profiling dari sosial media. Betul, betul. Itu. Bukan flexingnya ya, tapi kita ada di sosial media masih hidup nih, dan Iya, menunjukkan perkembangan hidup nih, gitu Iya, loh. Cuma di Ya. update. lu biar gua tahu juga. lu Biar masih orang hidup. tuh tahu lu hidup. Iya. Lu juga, Yud. Minimal anak lu tuh tahu bapak lu masih ada. Iya lagi. Tapi memang Oh, pantesan lu update mulu ya, Pak? Iya. Anjing. Iya lagi. dibalikin. Berarti nih kalau misalkan nih lu mau ngasih tahu ke orang-orang tuh enaknya ngomongnya gimana? Pas dari awal nih gue pengen tahu deh. Kasih tau apa nih? Maksudnya kayak lu pengen ngasih tahu nih sebenarnya nih gue bukan nggak terus-terusan untuk ya kalau jualan asuransi ya ini yang buat tim. Oh, cara merekrut? Cara Gimana merekrutnya. Cara gua ngomong, chattingnya gitu ya? Iya. Yang pasti ya, kayak misal ke lu nih ya, Bro Yudi. Ya, jadi ada yang namanya, apa Ceng? Yang kalau ngomong brand atau enggak, jujur apa enggak? Komplain. Come clean sama Sublim. Kalau come clean tuh lu, ya gue jujur gue dari sini. Sublime bukan band itu ya? Santeria. Bukan. Iya Santeria. Jadi kalau ngerekrut Hampir gue gua nyanyi. lebih biasa Sublim. Jadi gue nggak bilang gue dari mana, tapi gue bilang gue lagi develop agency. Ya benar kan, gue punya agency Oh, sendiri. iya, betul. Kalau Oh iya betul. jabatan kayak gue sama istri gue, kita tuh udah resmi dari OJK, jadi pemilik agensi keuangan. Jadi gue lagi develop agency, gue mau dengerin visi yang lagi gue bangun nih. Kalau cocok, alhamdulillah. Kalau nggak ya mungkin lu bisa kasih gue masukan. Yang penting kita ketemu aja dulu. At least lu ketemu kan, kita tahu nih ada transaksional. Oh iya benar. Di awal ya. Lu nggak akan merasa ketipu. Iya betul. Nggak tiba-tiba ngopi yuk gitu ya kan. Nanti kan dari awal harus sudah bener nih. cara Tidak bikin. merasa terjebak. Yes. Yes. Tidak merasa Itu di terjebak. agensi gue dilarang sih. Oh bahkan yang kayak gitu malah dilarang ya. Ya buat apa mau ngopi? Orang pasti kesel kan, gue aja kesel. Pasti. Iya sih. Iya, bener iya. sih. Tapi ada yel-yel nggak? Yel-yel nggak? Gue penasaran itu. Dari off cam ya. Dari off cam lu udah dari tadi ya. Ini udah 30 menit lebih ya. Lu tuh deh. Masih Ini ada yel. kira-kira kalau kayak gini ada Korek yel-yel terus, ya. korek terus. Ini kayak gini ada yel-yelnya gak? itu terus lu ya. Iya, Kalau kalian. yang versi boomersnya ada. Oh, ada Kita beneran? kan mingguan kita nggak mau dong. Oh, oke. Terjawab. Thank you. Umuran berapa yang ada di tim lo? Rata-rata? Wah, dari milenial Gen Z ada, bahkan ada yang terakhir 87 ada.
Bukan 92 ya, ada yang 87, ada yang 95, 96, ya rata lah di milenial. Cocok, gue juga 90 sih gue. Yes. Untung gue 92. Iya, 92. Umurnya. Bukan lahir ya umur ya, bener masuk. Untung gak dibilang anaknya ya. Anaknya kelahiran 92. Lebih ngeri lagi ya. Lebih ngeri lagi tuh gue umurnya. Bapak gua umurnya. Ya, bener lagi. Tapi ya ini penjelasannya oke banget lah, nggak sia-sia nih. Dapat apa namanya? Apa dewasa gitu, gue jadi lupa. Adegan dewasa. Adegan dewasa. Ini adegan dewasa yang mantap banget, yang harus banget diketahui oleh banyak pihak menurut gue. Karena semua orang tuh pasti berpikiran negatif soal asuransi, apalagi temen yang Gue masih jadi agent-agent. Masih anjing. Karena kan kita taunya cuma lu jualan produk, Pak. Jualan asuransi. Gue curiga tuh dia jadi narasumber tuh emang penjual juga ke kita. Abis ini gue minta KTP lu. Tiba-tiba Lu didaftarin. foto tapi pakai muka. Pinjol. Pinjol jadinya gue tiba-tiba. Nah itu dia, karena gue sih bagusnya adalah ternyata ada produk-produk asuransi, bukan produk ya, ternyata ada sistem bisnis yang lain gitu loh, nggak cuma lu jualan si Tapi produk sorry, itu. gue mau pertanyaan terakhir dari gue. Sistem bisnis itu tuh memang sudah ada dari si brandnya. Memang kalian tuh nanti Sistem akan bisnis gini gitu. Atau dibikin sendiri. Setahu gue tuh, kalau nggak salah ini baru ada dari 2016 ya, itu sistem bisnis yang kayak gininya gitu. tim ini. Setahu gue ya, karena jadi di brand kita tuh ada 2 agensi lah ya, yang besar. Yang satu tuh yang isinya boomers memang nggak ada sistem bisnis kayak kita, dia jualan terus. Ini Iya. kejar target Iya. apa segala macam gitu. Ya, makanya ada namanya julukan tuh MDRT dan MDIT. MDRT itu $1 million roundtable, kayak lu berhasil jualan. Kalau bintang 1 tuh berarti income lu 1 M per bulan. Bintang 2 M per bulan. Per tahun, sorry, 1 M per tahun, 2 M per tahun. Bintang MDRT itu berarti jualan terus. Kalau MDIT itu berarti dari pembangunan tim. Oh. Gitu. Kalau yang gua tahu bintang berapa yang nembak kepala orang ya?